Assalamualaikum. Semoga kita selalu diberi kesehatan panjang umur serta rezeki yang melimpah. Jangan lupa like subscribe channel ini. Langsung saja ini dia kisahnya. Perkenalkan, nama saya Indah. Umur saya 35 tahun. Saya seorang istri dari suami saya Kevin. Saya dan Kevin menikah tahun lalu. Pernikahan kami baru berjalan 1 tahun. Saya tinggal bersama di rumah mertuaku. Suamiku Kevin adalah seorang pembisnis. Ia meneruskan bisnis restoran milik ibunya di kota. Ibu Kevin memiliki 2 restoran di kota yang sudah lama dirintis dan dikelola oleh orang tuanya. Semenjak ayah Kevin sering sakit, akhirnya hanya ibunya yang mengelola bisnisnya. Kevin adalah anak satu-satunya. Semenjak ayahnya tak bisa lagi membantu istrinya, akhirnya Kevin terjun ke dunia bisnis membantu ibunya mengurus bisnis orang tuanya. Kevin dan ibunya jarang ada di rumah, karena mereka sibuk mengurus bisnisnya di kota. Pulang pergi ke kota, terkadang Kevin dan ibunya tak pulang ke rumah untuk beberapa hari, karena urusan bisnis, dan harus menginap di hotel untuk beberapa hari. Singkat cerita, waktu itu sekitar jam 7 malam. Seperti biasa aku sedang menonton TV di ruang tamu bersama bapak mertuaku. Aku mendengar suara mobil Kak Kevin yang baru saja datang. Suara mobil datang. Ini pasti Kak Kevin bersama ibu datang, gumamku. Aku pun langsung melihat ke jendela rumah untuk memastikan suara mobil yang baru saja datang. Aku melihat ke jendela, ternyata benar itu mobil Kak Kevin bersama ibu. Aku merasa senang dan bahagia. Asik suamiku pulang. Aku sudah lama menanti kedatangannya. Gumamku dalam hati. Tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam, aku sambil membuka pintu. Ibu, seperti biasa aku mencium tangan ibu dan mencium pipi kiri dan kanan. Gimana kamu, baik-baik aja kan? Sehat-sehat kan di rumah? Ucap ibu kepadaku. Aku sehat bu, sambil tersenyum manis. Jawabku. Baguslah, di mana ayah? Ucap ibuku. Ayah di ruang tamu sedang menonton TV. Di mana Kak Kevin? Tanyaku kepada ibu. Kevin tak ikut pulang karena ia ada meeting malam ini, jadi tak bisa ikut pulang. Saat mendengar suamiku tak bisa pulang, hatiku langsung sedih, wajahku berubah jutek waktu itu. Kenapa Kak Kevin tak ikut pulang bersama ibu? Padahal aku sudah lama menanti ingin bertemu. Ya sudah ibu, mau masuk dulu sekalian mau mandi. Ucap ibu mertuaku. Aku hanya melemparkan senyum kepada ibu. Ayah di mana? Ucap ibu mertuaku. Ayah di ruang tamu. Jawab ayah mertuaku. Aku pun menutup pintu rumah dan berjalan di belakang ibu. Tepat di hadapanku. Membuat aku semakin panas dan kesal saat melihat ibu mertuaku berpelukan. Kenapa sih kamu enggak pulang sayang, gumamku. Aku duduk di sofa ruang tamu. Suara bercik air dari dalam kamar mandi menghiasi rumah yang sepi. Tak lama aku masuk ke dalam kamarku, mengambil HP untuk menelpon Kak Kevin. Halo sayang, kamu kenapa enggak pulang, ucapku kepada Kak Kevin di telepon. Maaf sayang, aku ada meeting malam ini karena tidak bisa ditunda. Jadi aku enggak bisa pulang. Terus kamu kapan pulangnya? Nanti kalau urusannya sudah beres aku pulang. Gimana mama, sudah sampai rumah belum? Sudah, baru saja sampai. Ya sudah sayang, aku masih sibuk, nanti kita lanjut telepon lagi ya. Akhirnya kami menutup obrolan kami di telepon. Tak berselang lama aku mendengar suara ibu mertuaku memanggilku. Indah, sini nak, mama bawa sesuatu buat kamu. Dengan rasa penasaran, aku pun langsung membuka pintu kamarku menghampiri ibu. Apa mah? Ini titipan dari Kak Kevin buat kamu. Wah, cantik sekali, bagus sesuai pesananku. Suasana hati dan pikiranku yang tadinya sedih karena Kak Kevin tak pulang, akhirnya terobati oleh pesanan yang selama ini sangat aku inginkan. Aku tersenyum gembira. Makasih ma, udah dibawain. Ya sudah kalau gitu kita makan dulu. Mama bawa makanan. Akhirnya kami makan bersama sambil berbincang dan tertawa. Malam itu terasa hangat dan nyaman, namun Kak Kevin tak ada di sini. Aku merasa sendirian di keluarga baruku ini, karena aku hanyalah seorang menantu. Aku melihat ayah mertuaku yang sedang menyuapi ibu makan dan sesekali ibu juga menyuapi bapak mertuaku makan. Aku merasa iri dan sedih, mereka begitu mesra dan romantis. Indah, kenapa kamu melamun? Aku hanya memikirkan Kak Kevin. Sudah, jangan dipikirkan. Setelah urusannya selesai dia pasti pulang ke rumah. Ucap bapak mertuaku sambil tersenyum, seolah menenangkan hatiku yang sedang gelisah saat itu.
Ya sudah, ayo makan lagi. Selesai makan aku pun kembali ke kamarku. Melihat mereka berdua begitu mesra dan penuh kasih sayang. Bu, saya tinggal ya. Indah mau kemana? Sudah ngantuk ya? Iya bu, saya mau istirahat. Aku pun berjalan menuju kamarku. Sekitar jam 12 malam aku terbangun dari tidurku. Berjalan menuju dapur untuk mengambil air minum. Namun sebelum aku sampai ke dapur aku mendengar suara desahan yang lembut. Aku pun mencari sumber suara itu. Suara itu berasal dari kamar ibu mertuaku. Aku pun penasaran lalu aku berjalan mengendap-endap mendekati kamar mertuaku. Aku melihat pintu kamar mertuaku yang sedikit terbuka. Aku langsung mendekati pintu dan melihat dengan jelas mertuaku yang sedang bercinta. Aku melihat ibu mertuaku yang tengah tidur di atas kasur dengan kaki di atas. Ayah mertuaku yang tengah berdiri tegak, sedang mengompa ibu mertuaku dengan genjotannya. Aku terdiam di depan pintu memandangi mertuaku yang sedang bercinta. Dalam hatiku, oh enak banget rasanya. Aku jadi pengen, gumamku dalam hati. Ibu mertuaku terus mendesah dan bapak mertuaku terus mengompa. Suara-suara desahan yang penuh kenikmatan aku rasakan saat itu. Seolah membuat badanku merinding dan bergetar. Seketika itu bapak mertuaku tak sengaja menoleh ke arah pintu kamar yang sedikit terbuka dan menatapku yang tengah berdiri di depan pintu yang terbuka. Aku kaget dan tak sempat bersembunyi. Namun bapak mertuaku hanya tersenyum melihat aku menyaksikan permainannya dan membiarkan aku terus menyaksikan permainan demi permainan yang sedang mertuaku lakukan di atas kasur. Ibu mertuaku tak sempat melihatku karena sibuk memejamkan matanya menikmati sensasi kenikmatan yang tiada duanya. Hanya bapak mertuaku yang melihatku di depan pintu kamarnya sedang menyaksikan mertuaku. Bapak mertuaku terus tersenyum kepadaku sambil mengompa ibu mertua. Aku heran mengapa bapak mertuaku membiarkan aku melihat permainannya. Jujur aku terbawa suasana saat aku dibiarkan melihat permainan mertuaku. Aku ingin sekali merasakan itu namun aku hanya menatap mertuaku sambil memegang kedua gunung kembarku. Bapak mertuaku terus tersenyum kepadaku. Melihat aku memegang gunung kembarku, aku melihat keris bapak mertuaku begitu besar. Pantas ibu mertuaku mendesah dan terus memejamkan mata sambil menggigit bibir bawah. Aku kaget. Wow, besar sekali keris bapak mertuaku, gumamku. Aku pun meleleh dan menggigit bibir bawahku saat aku melihat keris bapak mertuaku yang besar. Mertuaku terus tersenyum kepadaku. Aku sudah tak tahan ingin merasakannya. Aku terus memandangi sambil menggigit bibir bawahku. Kemudian bapak mertuaku mengedipkan mata genitnya kepadaku seolah menggodaku dan ingin memberi kebahagiaan kepadaku. Tak lama bapak mertuaku sudah di ujung dan suara ibu mertuaku mulai kencang. Sepertinya ini sudah puncaknya. Aku pun langsung pergi menuju dapur mengambil air minum. Saat itu aku duduk di meja dapur, sambil membayangkan apa yang sudah kulihat barusan. Membuatku gelisah ingin merasakannya. Tak lama ibu mertuaku ke dapur untuk mengambil air minum. Aku melihat ibu mertuaku hanya mengenakan handuk yang pendek. Dengan tubuh ibu mertuaku yang mulus putih dan seksi. Gunung kembarnya juga begitu besar dan kenyal. Indah, sedang apa di sini? Ini mau ambil air minum bu. Ibu keringatan sekali, abis apa bu? Ini di kamar gerah banget makanya ibu keringatan sekalian mau mandi. Mungkin dia capek dan lelah karena mendesahnya begitu lama, gumamku. Setelah itu aku berjalan menuju kamarku sambil membawa air minum tepat di depan kamar mertuaku yang pintunya masih terbuka. Aku lewat dan menoleh ke kamar mertuaku. Saat itu aku melihat bapak mertuaku yang terbaring di kasur tanpa mengenakan apapun. Aku sempat bengong dan memandangi bapak mertuaku dengan kerisnya yang besar yang masih berdiri tegak, membuatku nafsu dan menggigit bibirku sendiri. Bapak mertuaku yang melihat aku sedang memandangi dirinya dan kerisnya hanya melemparkan senyum kepadaku. Aku panik dan langsung pergi ke dalam kamarku. Malam itu aku tak bisa tidur, terus terbayang-bayang di kepalaku. Apa yang sudah kulihat dengan mata kepalaku sendiri, termasuk keris bapak mertuaku yang besar, membuatku ngiler ingin merasakan dan menikmati keris milik bapak mertuaku. Namun senyuman bapak mertuaku yang membiarkan aku melihatnya, membuatku merasa ada yang aneh. Mengapa bapak mertuaku membiarkan aku melihatnya? Aduh, gara-gara ini aku jadi enggak bisa tidur, gumamku. Pagi tiba. Aku bangun siang sekitar jam 12 siang. Indah sudah bangun. Tumben bangun siang. Aku hanya tersenyum kepada ibu. Aku yang hanya mengenakan handuk berjalan menuju kamar mandi.
Tiba-tiba di ruang tamu ada bapak mertuaku yang sedang duduk sambil meminum teh. Kita saling memandangi. Bapak mertuaku yang terus bengong melihat tubuhku yang hanya tertutupi handuk. Sepertinya bapak mertuaku menginginkan tubuhku, gumamku. Namun aku tepis pikiran itu karena aku sudah punya suami dan dia adalah bapak mertuaku sambil mandi. Seperti biasa kami berkumpul di ruang tamu bersama ibu mertuaku dan bapak mertuaku. Saat itu bapak mertuaku terus menatapku. Aku pun terus menatap matanya. Aku jadi bingung dan serba salah. Ada apa ini? Mengapa pandangan bapak mertuaku begitu seksi dan menggairahkan tubuhku? Aku jadi terpesona olehnya. Sekitar jam 7 malam akhirnya Kak Kevin datang. Hatiku merasa senang dan bahagia atas kedatangan suamiku malam itu. Aku pun bermain dan bercinta bersama suamiku, menuangkan semua keinginanku yang sudah lama aku tunggu-tunggu. Kenikmatan ini. Aku bercumbu dan bercinta malam itu. Sentuhan demi sentuhan belayan lembut dan penuh cinta membuatku menari di atas kasur. Keringan mulai bercucuran di antara kami. Suara-suara yang keluar dari mulutku menghiasi kamarku. Entah mertuaku dengar atau tidak suara desahanku. Yang penting aku menikmati malam itu. Pagi tiba seperti biasa, suamiku bangun lebih awal dariku. Aku yang masih tertidur. Sayang, bangun. Sayang, aku masih lemas. Hah, kamu ini? Ayo bangun, kita makan siang. Aku pun bangun dari tempat tidurku. Memakai handuk melangkah menuju kamar mandi. Setelah mandi kami kumpul di dapur untuk makan siang. Waktu itu karena aku bosan di rumah terus, aku mengajak Kak Kevin untuk keluar belanja atau jalan-jalan. Akhirnya Kak Kevin menuruti keinginanku, kami pun keluar untuk sekedar jalan-jalan atau belanja. Aku merasa senang dan bahagia bisa keluar jalan-jalan bersama suamiku, mencari suasana dan angin segar di luar. Perut kenyang, belanja sudah, jalan-jalan juga sudah. Akhirnya kita pulang sekitar jam 10 malam. Setibanya kami di dalam rumah. Kamu baru pulang? Iya, Bu. Kevinnya kemana? Apa, Bu? Kamu enggak lihat HP Vin? Enggak, ucap suamiku. Memangnya kenapa, Bu? Besok kita harus berangkat ke Jakarta untuk mengurus proyek kita di Bali. Kamu sudah siapkan berkas-berkasnya kan? Oh, soal itu. Sudah, Mah. Kevin sudah siapkan semuanya, Mah. Besok tinggal kita ambil ke Jakarta. Langsung berangkat ke Bali. Aku diam mendengarkan percakapan mereka berdua. Ya, besok aku ditinggal lagi, sedih rasanya, baru sehari bisa bertemu, gumamku. Oh iya, Indah, besok kami mau berangkat ke Jakarta dan mau mengurus proyek di Bali, mungkin sekitar 1 minggu atau 2 minggu kami di sana. Tidak apa-apa kan, Indah? Aku kaget. Lama banget, Bu. Ya gimana, nanti lihat urusannya. Jika sudah selesai kita akan pulang secepatnya. Aku pun melangkah menuju kamarku. Kak Kevin mengambil laptop di tasnya seperti biasa, dia bekerja di depan laptop. Sayang, tolong buatkan aku kopi. Iya, tunggu. Ini yang kopinya. Sayang, memang benar ya apa yang dikatakan ibu tadi, sekitar 1 minggu atau 2 minggu. Iya benar, karena di sana kita mulai proyek baru, jadi sepertinya akan lama. Pagi tiba sekitar jam 8 pagi mereka berangkat ke kota dengan mobilnya. Akhirnya tinggal aku dan bapak mertuaku di rumah. Setelah mereka berangkat kami berdua masuk ke dalam rumah. Seperti biasa menonton televisi di ruang tamu bersama bapak mertuaku. Mengingat kejadian itu kami saling diam dan akhirnya aku memutuskan untuk membuatkan bapak mertuaku teh. Pak, ini tehnya, ucapku sambil membawa teh. Oh makasih, Indah. Kami pun berbincang seperti biasa. Singkat cerita, Pak, maafkan aku, waktu itu aku tak sengaja melihat permainan Bapak di kamar. Maafkan aku yang tak mau pergi, malah diam dan menyaksikan permainan Bapak. Bapak mertuaku hanya tersenyum kepadaku. Tidak apa-apa, Indah. Lagi pula Bapak lupa tidak menutup pintu kamar. Maafkan Bapak ya, Indah. Mataku selalu melirik ke celana Bapak mertuaku. Saat itu aku terbengong memandangi isi dalam celana Bapak mertuaku. Lagi-lagi aku terpergok oleh bapak mertuaku. Indah, hei Indah. Iya, Pak. Kamu kenapa melamun liatin punya bapak? Kamu mau apa, Pak? Aku belaga tidak tahu arah pembicaraan bapak mertuaku. Mau punya bapak? Soalnya dari tadi kamu selalu menatap punya bapak sampai kamu melamun. Aku hanya tersenyum malu saat itu. Ya sudah, Pak, aku mau mandi, sudah sore. Aku langsung pergi ke kamar mengganti pakaianku. Dengan handuk aku menuju kamar mandi. Pas aku ke kamarku, tiba-tiba di kamar aku ada bapak mertuaku duduk di atas kasur. Aku kaget.
Ada apa Pak, kok ada di kamarku? Aku yang masih memakai handuk saat itu. Lalu tanganku ditarik ke arah kasur. Sini duduk dekat Bapak. Bapak ingin bicara. Aku duduk di samping dan saling bersentuhan. Bapak tahu kamu ingin apa? Kamu ingin punya Bapak kan? Aku hanya diam dan tersipu malu. Jujur saja tidak apa-apa kok. Lagi pula sekarang tinggal ada kita berdua. Benar kan kamu ingin punya Bapak? Aku pun terbayang semuanya dan terbawa rasa penasaranku dengan keris Bapak mertuaku. Akhir aku jujur. Iya Pak, aku ingin. Ya sudah, kalau begitu sekarang Bapak berikan sama kamu. Yang benar Pak, aku pun langsung membuka pakaian Bapak mertuaku. Menjelajahi setiap tubuh Bapak mertuaku. Kami bercinta saat itu. Sini Pak, pegang melonku dan remas Pak. Begitu dipegang dan diremas. Oh nikmatnya, ini enak sekali Pak. Pak ayo sidap dan makan melonku. Ah nikmat. Terus Pak makan. Pelan-pelan Pak, melonmu sungguh besar dan kenyal, Bapak suka. Mendengar pujian dari Bapak aku semakin terbawa suasana. Ayo Pak, lagi hisap lagi Pak. Makan melonnya. Pas aku memegang keris Bapak mertuaku, sungguh aku kaget. Wow Pak, besar sekali ini, sungguh besar. Aku boleh menciumnya Pak sedikit saja? Boleh dah, terserah kamu saja. Oh ini legit banget, berasa pas. Dan enak. Sebentar ya Pak. Aku nikmati dulu keris Bapak. Bapakku hanya tersenyum. Wah enak banget yang besar. Bagaimana kamu suka kan? Aku suka banget Pak. Ayo Pak masukkan, aku sudah tak tahan. Ayo Pak cepat masukkan. Aku sudah tak tahan ingin merasakannya. Begitu masuk, oh nikmatnya langsung berasa. Mataku langsung terpejam melayang ke angkasa bersama rasa yang begitu enak dan nikmat. Ah ini enak banget, nikmat banget rasanya. Pelan-pelan Pak, masukin semuanya. Wah ayo lagi Pak masukin. Akhirnya aku pun bercinta bersama Bapak mertuaku. Keringat mulai bercucuran di antara kami. Keris Bapak yang membuat aku melayang dan tubuhku bergetar. Merasakan sensasi kenikmatan yang luar biasa, nikmat dan enak sekali. Setelah selesai, aku masih dipelukan Bapak mertuaku sambil memegang keris miliknya. Terima kasih Pak sudah membuatku merasa puas dan bahagia. Merasakan nikmat yang luar biasa. Bapak memang perkasa dan tahan lama. Bisa membuat aku basah dan banjir. Kami melakukan hubungan yang seharusnya tidak kulakukan bersama Bapak mertuaku. Namun karena kerisnya yang besar membuat aku tak bisa menolaknya. Kami bercinta setiap hari bahkan setiap jam. Pas sudah 2 minggu Kak Kevin sama ibu tidak pulang. Sudah biarkan saja ndah. Kan sudah ada Bapak yang menemani kamu. Iya sih Pak, tapi bagaimana kalau saya hamil anak Bapak? Bilang saja ini anak kamu sama Kak Denny. Tapi Pak, sudah jangan dipikirkan. Lagi pula kamu menikmati semuanya kan, kita sama-sama mau. Iya kan dah. Lagi pula Bapak enggak tega melihatnya kamu selalu ditinggal lama oleh Kak Kevin. Kamu juga butuh kasih sayang dari suamimu. Makanya Bapak mengerti apa maumu. Makasih Pak. Aku mulai jatuh hati dengan Bapak mertuaku yang sayang kepadaku. Mengerti apa yang aku inginkan. Aku pun puas selama bercinta dengan Bapak mertuaku. Dia mampu membuatku puas di atas ranjang sampai aku ketagihan dengan kerisnya yang besar. Setiap malam kami selalu bersama, bermain dan bercumbu, bercinta dengan penuh kasih sayang. Meskipun dia adalah Bapak mertuaku, tapi aku menikmati apa yang dia berikan kepadaku, termasuk masalah batin dan kepuasan yang membuat aku bahagia. Sedangkan suamiku tak peduli dengan apa yang aku inginkan. Aku harapkan bahwa belayan kasih sayang dan kepuasan itu adalah kebutuhan sehari-hari. Inilah ceritaku. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini.